Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Sekedar mengingatkan, sekiranya belum, marilah kita berniat i'tikaf selama berada di dalam masjid. Karena dengan niat tersebutlah keberadaan kita di dalam masjid akan dianggap sebagai ibadah. Beberapa pertemuan sebelum ini kita sudah mulai menjelaskan tentang hadis Nabi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ulangi, hadis itu penuturan sahabat tentang Rasulullah. Perkataannya, perbuatannya, pengakuannya atas perbuatan sahabat atau sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat, dan juga hal-hal lain mengenai Nabi, mengenai pakaiannya, mengenai kebiasaannya, dan seterusnya. Itu secara sederhana pengertian hadis. Hadis ini diucapkan Nabi tidak tentu tempatnya, tidak tentu waktunya, dan juga tidak tentu keadaannya. Jadi apa saja yang dilihat sahabat dari Nabi lalu dia ceritakan, itu disebut hadis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat yang melihat Nabi, yang mendengar Nabi, tidak semuanya menceritakan apa yang dia lihat. Sebagai contoh, Nabi salat fardu 5 kali sehari selama paling kurang 10 tahun di Madinah. Sedangkan salat sunat Nabi lebih banyak dari salat fardu. Sunat rawatib, sunat duha, sunat tahiyat masjid, sunat malam, dan seterusnya. Ini contoh, itu begitu banyak salat Nabi. Tetapi hadis-hadis mengenai salat Nabi, mengenai Nabi mengerjakan salat yang relatif lengkap, yang menceritakan salat mulai dari takbir sampai salam, itu pun tidak lengkap. Jadi hadis yang menceritakan Nabi salat mulai dari takbir sampai salam tidak secara lengkap. Yang saya baca hanya 3 orang saja. Jadi hanya 3 orang yang menceritakan salat Nabi secara relatif lengkap. Sedangkan sahabat yang lain, dia menceritakan ruku Nabi, menceritakan sujud Nabi, menceritakan bacaan Nabi, dan itu pun hanya beberapa orang saja. Hadis tentang niat umpamanya yang sangat populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini hanya diriwayatkan, hanya diceritakan oleh Umar bin Khattab. Sahabat lain tidak menceritakan hadis ini. Jadi ini contoh sahabat, walaupun mereka banyak mendengar, banyak melihat, tidak semuanya menceritakan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Ini satu poin yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan yang mungkin hanya sekali dikerjakan Nabi. Hanya sekali dikerjakan Nabi.
Di tempat lain Nabi tidak mengerjakan atau tidak mengajarkan itu. Nabi hanya mengucapkan itu sekali. Tapi ada sahabat yang menceritakannya. Kita tidak tahu berapa orang yang mendengar. Tetapi ada sahabat yang menceritakan. Maka hadis itu sampai kepada kita. Dan pekerjaan yang Nabi yang sekali itu kita pegang. Walaupun kadang-kadang pada masa sahabat hadis itu belum diketahui. Sebagai contoh, itu hadis tentang mencuci jilatan anjing yang minum pada bejana. Jadi kalau ada tempayan, timba, digunakan anjing untuk meminum airnya, maka dalam sebuah hadis Nabi meminta umatnya untuk menumpahkan air tersebut dan membersihkan timba tadi dengan 7 kali cuci, salah satunya memakai tanah. Hadis ini diucapkan Nabi di sebuah desa di luar kota Mekah. Di sana diucapkan Nabi. Dan hadis ini tidak diketahui penduduk Madinah secara umum. Jadi artinya penduduk Madinah tidak mengetahui hadis itu secara umum. Sampai ke masa Imam Malik. Jadi sekitar tahun 150 Hijriah. Jadi pada tahun 150 Hijriah baru ada orang bercerita bahwa Nabi dulu pernah menyuruh seseorang mencuci bejana yang dijilat anjing ini atau bejana tempat anjing minum dengan 7 kali cucian dan salah satunya memakai tanah. Jadi begitu keadaannya. Jadi kita tidak pernah tahu persis apakah sebuah hadis ketika kita dengar itu hanya sekali dikerjakan Nabi atau terus-menerus dikerjakan Nabi. Itu tidak pernah kita ketahui secara persis. Walaupun sebagian hadis ini kita ketahui bahwa sahabat itu bertemu dengan Nabi hanya singkat waktunya. Jadi umpamanya ada kaum muslimin yang Islam di luar kota Madinah. Katakanlah dari Yaman yang paling jauh. Mereka masuk Islam di Yaman. Ramai-ramai, lalu mengirim 1-2 orang sebagai utusan ke Madinah untuk belajar dari Nabi, untuk melihat langsung bagaimana Nabi mengamalkan ajaran Islam. Mereka datang ke Madinah, mereka tinggal di Madinah beberapa hari, 3 hari, sebagian rombongan ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 10 hari. Lalu cerita mereka, cerita apa yang dia lihat selama 10 hari itu, selama 3 hari itu dibawa pulang ke kampungnya. Lalu di kampungnya dia ceritakan kepada orang-orang di kampung itu bahwa kami ketika bersama Nabi di Madinah dulu, kami lihat Nabi salat begini, kami lihat dia duduk dengan sahabat-sahabatnya begini, kami lihat dia salaman begini. Ini penglihatan dia bersama Nabi beberapa hari. Kita tidak tahu apakah pekerjaan Nabi yang dilihat oleh jamaah ini tadi hanya beberapa kali dikerjakan Nabi atau sepanjang tahun Nabi begitu. Ini tidak pernah kita ketahui secara persis. Ini periwayatan sahabat tentang hadis dan tempat, waktu dan sebagainya Nabi menyebarkannya. Hadirin jamaah yang terhormat, pada malam ini saya ingin menambahkan hadis tidak ditulis pada masa Nabi secara resmi, itu tidak ada. Jadi sahabat punya tulisan sendiri, dia gunakan sendiri. Jadi tidak dia ceritakan kepada orang lain. Ini terjadi seperti itu. Pada masa Nabi sendiri tidak ada diskusi tentang hadis, itu tidak ada masalah.
Jadi sahabat kalau dia ragu dia akan bertanya kepada Nabi. Jadi meriwayatkan hadis itu tidak terlalu penting. Tetapi sesudah Nabi wafat, sahabat mulai bertanya. Ketika terjadi sebuah masalah, dia tanya, apakah kejadian ini pernah terjadi pada masa Nabi dahulu? Kalau pernah, bagaimana Nabi menyelesaikannya? Tanya, apakah siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah ikut menyelesaikan atau mengetahui Nabi menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan perkara ini, mengajari apa yang harus dilakukan kalau peristiwa ini terjadi. Sahabat saling bertanya sesamanya. Ini pada masa Nabi. Masa sahabat, ya, periode yang disebut periode sahabat, itu mulai dari Nabi wafat. Ini ujungnya itu tidak jelas. Kapan masa sahabat berakhir tidak jelas karena ini satu generasi. Jadi umumnya anggapan sampai masa Khulafaur Rasyidin berakhir, ya ini tahun 40, ya Ali terbunuh. Ali dibunuh itu pada tahun 40 Hijriah, itu jelas-jelas dianggap sebagai periode sahabat. Lalu dari 40 ke 40 Hijriah sampai 60 Hijriah itu masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga jelas dianggap sebagai sahabat. Tetapi pada masa sahabat ini sudah ada generasi tabi'in, yaitu generasi kedua sesudah Nabi. Jadi sahabat ini adalah generasi pertama yang Islam bersama Nabi, yang bertemu dengan Nabi, itu kita sebut sahabat. Lalu anak-anak sahabat atau orang yang masuk Islam sesudah Nabi wafat, ini kita sebut dengan tabi'in, yaitu orang-orang yang setelah memeluk Islam bertemu dengan sahabat. Jadi masa sahabat dengan masa tabi'in ini bercampur. Ya, masa sahabat dengan tabi'in itu bercampur. Hadirin hadirat yang terhormat, pemerintahan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu berjalan lancar, tidak ada masalah apa-apa. Beliau memerintah 2 tahun lebih sedikit. Lalu sesudah Abu Bakar wafat, dia wafat karena sakit, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah 10 tahun lebih, sekitar 12 tahun. Pada masa Umar pun tidak ada keributan di kalangan umat Islam. Umat Islam masih damai-damai semuanya, masih akur, tidak ada masalah apa-apa. Tapi Umar mengakhiri hidupnya karena dibunuh. Ada seorang kita beritahu apa? Dia mengaku sudah Muslim. Dia tawanan perang dari Parsi. Ya, dia orang beragama Zarathustra sebelumnya, lalu memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Dialah yang menikam Umar ketika sedang salat subuh dan Umar meninggal dunia. Jadi Umar sebagai khalifah kedua itu dibunuh. Lalu sebagai penggantinya dipilih Utsman bin Affan. Ini sebagai khalifah yang ketiga. Utsman memerintah sekitar 13 tahun juga. Utsman ini ketika di ujung umurnya, ketika dia diangkat menjadi khalifah, umurnya sudah 60 tahun lebih. Sehingga ketika dia dibunuh umurnya sudah 70 tahun lebih. Jadi relatif sudah tua. Sesudah Utsman dibunuh, itu penggantinya tidak disepakati. Jadi umat Islam tidak bersepakat lagi mengenai siapa khalifah yang keempat pengganti Utsman. Kaum muslimin di Madinah, tokoh-tokoh sahabat-sahabat besar di Madinah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat.
Tetapi sahabat-sahabat yang tidak tinggal di Madinah, yang tinggal di Mekah, yang tinggal di Damaskus, yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Kufah, tinggal di Basrah dan sebagainya, tidak semuanya setuju dengan pemilihan Ali. Sehingga ketika Ali menjadi khalifah pada tahun 35, itu terjadi kemelut, ya, terjadi perpecahan, terjadi peperangan antara sesama umat Islam itu pada tahun 35 dan tahun-tahun berikutnya selama 2 tahun lebih. Nah, dalam 2 tahun ini Aisyah, istri Nabi, janda Nabi, dan beberapa orang sahabat lain di Mekah itu berperang dengan Ali. Ya, tetapi perangan ini tidak parah sekali. Lalu Aisyah mengakui kesalahannya, dia pulang ke Mekah dan selesai. Sesudah ini Ali berperang lagi dengan Muawiyah. Peperangan dengan Muawiyah ini panjang. Ya, panjang. Ya, namanya sudah perebutan politik. Ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan politik dan sebagainya. Tapi yang penting dalam kaitan dengan pengajian kita, peperangan antara Muawiyah dengan Ali menjadikan sebagian orang berani membuat hadis palsu. Itu kejadiannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi lebih kurang 25 tahun sesudah Rasulullah wafat, masih di masa para sahabat, sudah ada orang-orang yang berani membuat hadis palsu, menisbahkan kepada Nabi sesuatu yang tidak dikerjakan atau diucapkan Nabi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang paling utama politik. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sejak saat itu, ya, jadi sejak masa Ali, itu sahabat-sahabat tidak berani lagi menerima ucapan yang dikatakan orang hadis. Saya mendengar ada orang berkata Nabi dulu pernah begini-begini. Itu kalau sudah ada ucapan begitu sesudah pada masa Ali, sesudah Utsman wafat, sahabat mulai bertanya, kamu dengar dari siapa? Dari siapa kamu dengar? Oh, saya dengar dari sahabat Fulan. Kamu jumpa dengan sahabat itu di mana? Nah, jadi penyelidikan itu sudah mulai karena hadis palsu sudah beredar. Jadi pada masa Ali sesudah perang dengan Muawiyah, umat Islam secara politik terpecah kepada 3 kelompok. Ini secara politik. Ya. Pertama, kelompok yang mengikuti Muawiyah, itu satu kelompok. Kemudian kelompok yang menjadi pengikut Ali, dan satu kelompok lagi yang tidak mau mengikuti Ali dan tidak mau mengikuti Muawiyah. Ini 3 kelompok politik. Jadi kelompok yang tidak mau mengikuti Muawiyah dan tidak mau mengikuti Ali, inilah yang sekarang ini kita beri nama kelompok teroris atau kelompok yang mudah sekali menumpahkan darah. Kelompok Khawarij ini berniat membunuh Ali, membunuh Muawiyah, dan membunuh Amr bin As sebagai tokoh ketiga yang juga sangat populer, yang sangat berpengaruh waktu itu. Dari rencana mereka ini, mereka hanya berhasil membunuh Ali, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil mereka bunuh. Amr bin As kebetulan sakit, jadi pada hari yang mestinya dia dibunuh, dia tidak keluar ke masjid pada salat subuh. Jadi yang dibunuh itu orang lain yang pengganti Amr. Muawiyah, dia sudah menyiapkan pengawal untuk dirinya sendiri. Jadi ketika orang ini ingin membunuh, ditangkap oleh pengawalnya. Jadi orang yang tidak punya pengawal dan
polos-polos saja itu Ali bin Abi Thalib dan dia terbunuh. Ini kejadian pada masa itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kemelut politik, perpecahan politik, perebutan kekuasaan menjadikan sebagian orang pada masa sahabat sudah berani membuat hadis palsu. Ini, jadi hadis palsu itu sudah mulai pada masa sahabat. Kemudian sesudah masa sahabat berakhir, sesudah semua sahabat meninggal dunia, mulai generasi tabi'in, semangat atau kegiatan membuat hadis palsu itu semakin besar. Jadi kalau tadi mereka membuat hadis palsu untuk kepentingan politik saja, sesudah sahabat meninggal dunia, mereka membuat hadis palsu itu untuk berbagai kepentingan. Jadi ada orang jualan pun dia buat hadis palsu, ya, supaya dagangannya laku. Ada orang memilih tempat tinggal di tempat tertentu, memilih kota tertentu sebagai tempat tinggal, dia membuat hadis palsu supaya orang lain juga tertarik tinggal di tempat tersebut. Jadi banyak sekali. Begitu juga ibadah-ibadah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dia anggap baik supaya orang mau mengerjakannya, dia buat hadis palsu. Jadi pada masa tabi'in ini, lebih kurang 100 tahun sesudah Nabi wafat, memisahkan hadis yang betul-betul dari Nabi dengan hadis yang tidak betul-betul dari Nabi sudah mengalami kesukaran. Ini pada tahun 100 Hijrah lebih kurang. Itu sudah susah sekali membedakan. Karena tidak ada kriterianya. Ya, tidak ada kriterianya. Jadi bagaimana yang dikatakan, bagaimana mencari hadis-hadis yang betul dari Nabi dengan yang tidak betul-betul dari Nabi itu belum ada kriterianya. Jadi itu berlanjut dari tahun 100 Hijriah sampai 200 Hijriah. Jadi sekitar 100 tahun. Jadi hadis ini tidak terlalu jelas keadaannya. Jadi hadis hadis yang disusun Imam Malik Al-Muwatta umpamanya, itu bercampur-campur di situ. Ada hadis betul-betul dari Nabi, ada hadis sahih, ada tidak sahih, ada ucapan sahabat yang dianggap sebagai hadis Nabi dan sebagainya. Jadi itu belum terpisahkan secara baik. Jadi pada tahun 200 Hijriah itu beberapa orang ulama mulai berpikir, hadis ini kalau tidak dirapikan, kalau tidak diteliti dengan baik, kalau tidak ditulis dengan metode tertentu, pada satu saat nanti umat Islam akan mengalami kesukaran. Kita tidak bisa mengetahui lagi mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana ya. Jadi hadis sahih itu hadis yang bisa digunakan, hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi syarat, dan mana hadis yang betul-betul palsu, yang secara jelas tidak berasal dari Nabi, tetapi orang banyak menganggapnya berasal dari Nabi. Jadi kalau di masa kita sekarang ini, di antara hadis populer yang sering sekali dikatakan itu hadis, tapi sebetulnya bukan. Sebelum ini saya sudah pernah sebutkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sebagian orang menyatakan itu hadis, itu tidak hadis, itu hadis maudhu, itu hadis palsu, hadis yang buat. Hadis satu lagi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ini juga hadis tidak sahih, itu hadis palsu, hadis yang dibuat-buat oleh orang, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi. Kemudian ada lagi kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran. Jadi kefakiran, kemiskinan itu dekat sekali dengan kekafiran. Jadi miskin mudah sekali menjadikan orang menjadi kafir. Jadi ini juga
bukan hadis Nabi. Itu contoh, tapi banyak sampai sekarang pun di masyarakat sebagian dari hadis palsu ini masih beredar dan masih kita anggap sebagai hadis. Jadi pada tahun 200 Hijriah, lebih kurang 190 tahun sesudah Nabi wafat, ini beberapa orang ulama yang peduli. Mereka mulai menyusun, mereka berusaha supaya hadis Nabi yang 3 kriteria tadi, mana yang sahih yang bisa diamalkan, mana yang dhaif yang dianggap ini berasal dari Nabi tapi tidak meyakinkan. Kita tidak bisa menyatakan dia hadis palsu, tetapi kita akan katakan tidak meyakinkan. Jadi hal itu dianggap sebagai hadis tidak meyakinkan. Ini dianggap dhaif. Kemudian yang ketiga, yang betul-betul hadis palsu, tapi sebagian orang menganggapnya hadis. Jadi 3 kriteria ini bagaimana membedakannya? Jadi karena 3 ini bagaimana membedakannya, beberapa orang ulama mulai menyusun ilmu untuk itu. Mereka menyusun itu. Salah seorang yang sangat ketat itu adalah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini mencari hadis, dia mencari hadis. Atau ini dulu saya ceritakan bagaimana mereka mencari hadis. Jadi atau persyaratannya dulu ya. Jadi ini dua-dua. Jadi mencarinya dulu lah saya ceritakan. Jadi Imam Bukhari ketika dia masih berumur belasan tahun, belum 20 tahun, dia sudah berniat mencari hadis. Jadi dia akan pergi ke satu kota. Lalu di kota itu ada 10 orang yang menghafal hadis. Jadi umpamanya ada 1 orang menghafal 50 hadis. Ada 1 orang menghafal 30 hadis. Ada yang lain menghafal sekian-sekian. Orang ini ditemui oleh Imam Bukhari satu persatu. Satu persatu dia temui orang ini. Lalu dia tanya, apa hadis yang Anda hafal? Tolong ceritakan kepada saya. Lalu Imam Bukhari mencatat. Jadi Tengku Polan di kota Baghdad menceritakan kepada saya sebuah hadis yang dia dengar dari si Polan. Lalu si Polan itu mendengar dari si Polan lagi yang di atasnya. Si Polan ini mendengar dari si Polan lagi. Lalu mendengar dari si Polan lagi sampai kepada sahabat. Jadi dari Imam Bukhari sampai ke sahabat ini ada sekitar 5 orang dari generasi yang berbeda. Dari generasi yang berbeda. Jadi si A menerima dari si B yang lebih awal dari dia, si B menerima dari si C dan seterusnya sampai ke sahabat. Jadi ada kira-kira setiap hadis itu mempunyai 5 nama yang mendengar dari orang di atasnya, dari generasi sebelumnya baru sampai kepada Nabi. Begitu kira-kira. Imam Bukhari ketika mendengar sebuah hadis dari seseorang, pertama sekali dia periksa apakah si A ini pernah bertemu dengan si B. Apakah dia memang betul-betul bertemu? Kalau dia tidak bertemu, umpamanya Imam Bukhari berada di kota, katakanlah di kota Madinah saja. Dia berada di kota Madinah. Dia mendapat 30 hadis dari seorang ulama. Jadi ulama itu menghafal hadis. Jadi ulama di Madinah ini menerima dari si A. Si A itu di mana? Si A itu diketahui hidup di Baghdad. Lalu si B ini menerima dari C. Si C ini hidup di Mekah. Lalu C ini menerima dari D. D ini hidup di Mesir. Ini umpamanya di Kairo. Atau D ini menerima dari E, dia hidup di Syria. Jadi ada ulama yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Kairo, ada yang tinggal di Suriah, ada yang tinggal di Baghdad dan seterusnya. Tinggal di Yaman dan sebagainya. Imam Bukhari
meneliti di mana mereka ini pernah bertemu. Ini satu tinggal di Yaman. Orang Yaman ini menyatakan dia menerima hadis dari orang yang tinggal di Kairo. Bagaimana caranya orang Yaman bisa bertemu dengan orang Kairo? Imam Bukhari meneliti itu. Kalau umpamanya dia punya bukti bahwa orang di Yaman tadi pernah bertemu dengan orang dari Kairo ini ketika mereka sama-sama naik haji. Kalau pertemuan seperti ini ada, maka barulah Imam Bukhari menerima hadis tersebut. Dia anggap hadis ini betul-betul diriwayatkan si A ini dari B. Dia tidak mendengar dari orang lain. Dia tidak berbohong. Apa buktinya tidak berbohong? Mereka pernah bertemu. Itu satu syarat yang dibuat oleh Imam Bukhari. Makanya hadis Imam Bukhari itu dianggap yang paling kuat. Karena dia membuat syarat orang-orang yang ada di dalam mata rantai periwayatan tadi betul-betul bertemu dengan orang di atasnya. Sedangkan Imam Muslim, dia tidak mensyaratkan betul-betul bertemu. Dia hanya mensyaratkan mungkin bertemu. Jadi kalau dia mungkin bertemu saja sudah jadi. Jadi bagaimana dia dikatakan mungkin bertemu? Umpamanya si A meninggal dunia tahun 150 Hijriah. Ketika si A meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, B itu sudah berumur 30 tahun. Jadi mungkin saja ini umpamanya si A ini tadi bertemu dengan B ketika dia masih berumur 20 tahun. Jadi artinya 30 tahun umur si B baru A meninggal dunia. Jadi antara 30 tahun ke bawah ini mungkin mereka sudah bisa bertemu. Jadi kalau itu saja itu sudah diterima sahih oleh Imam Muslim. Tapi kalau umpamanya si A mengaku menerima dari B, tapi ketika si A lahir, B itu sudah meninggal dunia. Ini tidak mungkin mereka bertemu. Jadi hadis yang diriwayatkan A dari B itu tidak dianggap sahih. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin bertemu. Pasti ada orang lain sebagai perantara yang disembunyikan. Jadi ini ada orang lain sebagai perantara yang disembunyikan. Keadaan ini menjadikan hadis tersebut tidak sahih. Jadi pengumpulan hadis itu atas inisiatif pribadi ulama. Jadi itu bukan tugas pemerintah, tidak ditugaskan oleh khalifah, tidak. Imam Bukhari mengumpulkan hadis itu atas inisiatifnya sendiri dan dengan biaya dia sendiri juga, dengan biaya dia sendiri. Jadi dia mengembara belasan tahun. Jadi Imam Bukhari itu mengembara belasan tahun. Mulai dari daerahnya di Bukhara, di Samarkand, dia pergi hampir ke seluruh dunia Islam pada masa itu. Jadi kita bayangkan kalau kita lihat peta sekarang. Jadi dia dari Bukhara di Asia Tengah pergi ke Iran, ya, ke Khurasan, ke Teheran dan beberapa daerah sekitar itu. Lalu sesudah itu dia pergi ke Baghdad. Dari Baghdad ini dia pergi ke daerah Kurdi. Dari situ dia pergi ke ke Damaskus. Dari Damaskus dia ke Palestina. Dari Palestina dia ke Kairo. Dari Kairo dia masih pergi lagi ke beberapa daerah di Afrika. Sesudah itu dia pergi ke Yaman di selatan. Jadi perjalanan ini memerlukan waktu belasan tahun. Belasan tahun dia kerjakan, dia habiskan waktu untuk itu. Itulah dia kumpulkan hadis yang sekarang ada di dalam buku Sahih Al-Bukhari itu. Jadi hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu sudah diseleksi, sudah dipilih. Jadi kalau kita persentasekan
itu tidak sampai 25% dari yang dia dengar. Jadi 75% dari yang dia dengar itu tidak dia masukkan ke dalam buku itu karena dianggap tidak memenuhi syarat. Ya, ini tidak dianggap tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan yang masuk hanya seperti itu. Nah, jadi Imam Bukhari menulis hadis yang sekarang kita sangat hargai itu atas inisiatif dia pribadi dan boleh dikatakan dengan biaya dia sendiri. Nah, itu yang mereka lakukan. Kenapa Imam Bukhari bisa seperti itu? Sederhananya karena ayahnya, karena keluarganya kaya. Jadi keluarganya sanggup membiayai Imam Bukhari tanpa memerlukan bantuan orang lain. Imam Muslim juga seperti itu, Abu Daud juga seperti itu, Ibnu Majah seperti itu, At-Tirmidzi seperti itu, An-Nasa'i juga seperti itu. Mereka ini, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, 6 orang ini semuanya ulama-ulama dari Asia Tengah. Ya, Asia Tengah, daerah Azerbaijan, Turkmenistan, Bukhara, Samarkand, semuanya dari daerah itu. Ya. Nah, kadang-kadang kita timbul tanda tanya, kenapa orang dari daerah itu yang mencari hadis ini semuanya? Karena dahulu daerah itu yang paling kaya di lingkungan dunia Islam. Ya, jadi daerah itu paling kaya di dunia Islam pada masa tersebut. Sekarang saja mereka menjadi miskin. Hadirin hadirat yang terhormat, saya padakan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali bagaimana para ulama mengumpulkan hadis ini tadi yang sekarang kita sebut sebagai kitab-kitab hadis. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.